ini ya. Jadi hari ini seperti biasanya kita kembali belajar ekonomi, di mana nanti kita akan membahas materi yang baru. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama dulu berdoa. Doanya dipimpin oleh Oleg. Silakan Oleg. Duduk siap. Kawan-kawan, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai doanya. Nah, bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Ada berapa siswa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Aditya. Aditya dan Aditya. Ya. Jadi Aditya itu kenapa nggak masuk? Sakit. Enggak. Kalian sebagai teman nanti kita berdoa bersama-sama supaya teman-teman kita yang lagi sakit itu bisa diberikan kesembuhan ya. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, bagaimana? Kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Nah, jadi ibu selalu ingatkan kalau pagi hari itu kalian harus selalu sarapan ya. Ya. Agar kalian itu bisa beraktivitas dengan maksimal. Kalau kalian tidak sarapan, nanti kalian akan lemas ya, tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa menerima pelajaran yang disampaikan di dalam kelas. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan kita, Ibu ingin mengingatkan kalian materi apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada. Ada yang sudah kita pelajari sebelumnya? Materi tentang buku Besar. Di materi itu siapa yang ingat apa yang dimaksud dengan buku besar? Aku. Oke, Asma. Buku besar adalah catatan yang digunakan untuk mencatat sebuah transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Iya, itu ya pengertian dari buku besar. Benar tidak? Ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang jurnal penyesuaian. Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi yang akan kita pelajari di hari ini. Materinya adalah materi tentang penyesuaian. Jadi sudah dibaca kemarin? Sudah. Nah, materi penyesuaian ini ya, sebelum dijelaskan, Ibu akan menampilkan satu video. Ya, video ini adalah sekilas tentang apa itu penyesuaian, transaksi apa saja yang dicatat di penyesuaian, tujuan apa saja yang dibuat yang dilakukan dalam upaya membuat penyesuaian. Nah, simak ya, simak videonya. Materi tentang penyesuaian. Ini contoh dari utang beban ya, atau beban yang masih harus dibayar. Ini adalah jurnalnya, perhatikan beban yang masih harus dibayar itu jurnalnya seperti ini. Yang pertama ya. Terus yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Terus yang keempat, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, terus contohnya ini pencatatannya dengan jurnal. Jadi disajikan dulu jurnal umumnya, terus ini jurnal penyesuaiannya. 5, 8. Itu makanya.
Ya, pemakaian perlengkapan. Jadi perlengkapan yang dipakai. Ini contoh transaksinya. Dan ini jurnal penyesuaiannya. Yang terakhir, pendapatan diterima di muka. Ini contoh transaksinya, ya. Ini contoh transaksi. Dan ini jurnalnya. Nah, ya. Nah, jadi itu tadi sekilas materi tentang penyesuaian. Ya. Nah, dari materi yang sudah disajikan di depan tadi, ya, Ibu bertanya, apakah materinya itu sudah bisa kalian pahami? Bisa. Bisa dipahami. Ibu ingin kalian menyampaikan apa saja informasi yang kalian dapatkan. Ada yang bisa menyampaikan informasinya? Siapa? Ya, silakan Karena. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan menurut videoku, jurnal penyesuaian adalah instrumen yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo yang sebenarnya. Ya. Ya, terus yang berikutnya ada lagi? Ada. Oke. Tujuan penyesuaian jurnal penyesuaian adalah agar memisahkan akun real dan akun nominal. Terus berikutnya. Akun real dapat menunjukkan saldo sebenarnya dan akun nominal menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban pada periode tersebut. Ya, ya itu terus. Siapa lagi? Ya, benar. Dari video itu ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Ya. 1. Akun beban dibayar di muka. 2. Akun pendapatan diterima di muka. Ya. 3. Akun piutang pendapatan. Ya. 4. Beban yang masih harus dibayar. 5. Penyusutan aktiva tetap. Dan yang terakhir akun pemakaian perlengkapan. Iya, jadi yang memerlukan penyusutan itu ada berapa akun? Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama itu adalah kalian mampu menganalisis jurnal penyesuaian dan fungsinya, ya itu yang pertama. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu mengklasifikasikan jenis-jenis penyesuaian, dan yang ketiga, kalian itu diharapkan mampu membuat langkah-langkah penyusunan jurnal penyesuaian. Jadi nanti di akhir ini pertemuan ini Ibu akan memberikan kalian RKPD. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ya tadi dari yang sudah kalian sampaikan, ya, nah itu sebenarnya jurnal penyesuaian itu punya maksud dan tujuan. Jurnal penyesuaian dibuat tentunya itu memerlukan data dari yang sebelumnya, ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa untuk menyelesaikan satu siklus tahapan akuntansi itu harus dilakukan secara bertahap. Kita tidak bisa mengerjakan jurnal penyesuaian kalau kita belum menyelesaikan buku besar. Buku besar tidak bisa dibuat kalau kita belum melakukan pencatatan penyesuaian. Jadi ini adalah satu tahapan proses, ya. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara berurutan, ya, secara runut. Nah, perhatikan di sini. Jurnal penyesuaian itu kita harus memahami dua metode pencatatan. Sebenarnya di dalam jurnal penyesuaian yang perlu kita perhatikan itu adalah dua. Yang pertama, kalian harus memahami tentang cash basis, ya. Cash basis. Yang kedua, actual basis, ya. Nah, apa itu cash basis? Apa itu actual basis? Cash basis itu artinya metode pencatatan dalam akuntansi yang mencatat jika transaksinya ada penerimaan dan pengeluaran kas. Ya, nah jadi gini maksudnya. Jadi setiap transaksi yang mencatat, ya, itu berdasarkan uang masuk dan uang keluar. Kalau ada uang masuk baru kita catat. Kalau ada uang keluar baru kita catat. Jadi setiap pencatatan transaksi itu terjadi ketika
uang masuk catat, setiap uang keluar catat. Bisa dipahami tidak? Bisa. Hanya terjadi ketika uang masuk dan uang keluar. Sedangkan akrual, ya, itu adalah metode pencatatan di mana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika terjadinya transaksi. Jadi misalnya nih, kalau seandainya kalian itu sudah mendapatkan pendapatan, tapi uangnya belum kalian terima, itu di pada periode tersebut itu wajib harus dicatat. Misalnya seperti ini, Bu, beri contoh. Kalian misalnya menyediakan jasa rental motor, ya kan? Jasa rental motor ini ceritanya. Jadi kalau kalian menyewakan motor itu biasa enggak barangnya dibawa dulu, nanti uangnya baru dibayarkan, ya. Uang sewanya baru dibayarkan. Misalnya di tanggal 13 November. Motor kita dirental nih di 31 Desember selama beberapa belas hari itu, katakanlah 15 hari ya. Nah, uang rental itu belum dibayarkan sementara jasanya sudah kita berikan. Nah, kalau menggunakan cash basis, transaksi itu tidak bisa dicatat. Tapi kalau menggunakan accrual basis itu harus dicatat. Ya, karena sesuai bagi kita itu sudah merupakan pendapatan. Nah, jadi kalau cash basis itu dicatat setiap uang masuk dan uang keluar. Accrual basis metode ini, metode pencatatan ini di mana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika terjadi transaksi. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita menyediakan jasa dan ketika uang itu belum diserahkan, maka transaksi itu harus tetap dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi kita sudah menganggap itu sebagai pendapatan. Jelas? Jelas. Betul ya. Nah, di mana metode ini yang paling sering digunakan itu di antara dua metode ini yang sering digunakan itu adalah metode accrual basis, ya. Nah, keterangan. Kalau keterangan. Terus jadi ada ini jurnalnya. Bulan Desember itu jumlahnya misalnya 3.200.000. Nah, tetapi baru akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah, pernah nggak menemukan kasus yang seperti ini? Jadi misalnya karyawan itu kerja dulu, kemudian baru dibayar. Seperti itu. 31 Desember itu adalah jumlahnya beban gaji pada gaji. Kenapa masih utang? Karena ini belum dibayarkan di tanggal 31 Desember. Transaksi ini baru akan dibayarkan di tanggal 2 Januari. Nah, jadi di tanggal 2 Januari itu nantinya jurnalnya adalah kita membayar utang gaji di debit di tanggal 2 Januari ya. Utang gajinya berkurang karena sudah kita bayarkan, di kreditnya apa? Bayar. Berarti di kreditnya akun tapi karena ini belum masuk bulan Januari, ini adalah transaksi penyesuaian di tanggal 31 Desember. Akun ini seharusnya sudah harus dibayarkan, tetapi baru dibayarkan bulan berikutnya sehingga timbullah utang gaji. Itu transaksi yang pertama, yaitu transaksi beban yang masih harus dibayar. Berikutnya jelas saya itu? Jelas. 250 juta. Jadi berapa ini? 25 juta. Iya, 25 juta. Jurnalnya untuk transaksi penyusutan, perhatikan. Ya. Tanggal 31 Desember. Jurnal penyusutannya adalah beban penyusutan. Apa itu? Gedung. Di kreditnya penyusutan gedung. Nominalnya berapa? Ini tadi 3.200.000.
500. Itu 25 juta. Transaksi berikutnya, transaksi itu jelas penyusunan? Jelas. Berikutnya beban dibayar di muka. Apa yang mencatatnya? Ini ke sebelah kredit 400. Sisanya adalah 450.000. Berarti yang terpakai adalah sebesar 5.550.000. Sorry, catat di sini ya jumlahnya. Jumlahnya adalah tanggal 31 Desember. Jumlahnya adalah beban perlengkapan pada berapa jumlahnya? 5.550.000. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada pertanyaan? Jelas. Ada pertanyaan? Jelas. Jelas? Jelas. Tidak ada pertanyaan. Berikutnya Ibu akan memberikan lembar. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak? Tidak. Jelas semuanya? Jelas. Tolong kalian sekarang bentuk kelompok ya. Kelompok kalian silakan dibentuk kelompoknya. Nanti Ibu akan serahkan LKPD-nya. LKPD ini akan Ibu berikan satu orang satu LKPD. Jadi semuanya ada yang bertugas untuk menganalisis, ada yang bertugas untuk mencatat, tapi semuanya bisa langsung mencatat. Ya. Nah, silakan dibagi kelompoknya. Tadi yang dapat jawaban ini sama Peru, dan Diana, mana Diana? Oh, akan mendapatkan door prize untuk 2 mobil mainan. Amin. Mobilan. Buat mobil mobilan. Ayo, langsung dikerjakan sekarang, langsung dikerjakan. Jangan dulu kalian mengerjakan, perhatikan dulu. Ibu berikan instruksinya terlebih dahulu. Perhatikan, di situ disajikan neraca saldonya. Ya, neraca saldo sebelum penyesuaian. Data yang kalian perlukan untuk menyelesaikan LKPD ini adalah yang satu itu adalah persediaan perlengkapan. Perhatikan, persediaannya kan itu di awal 2.800.000 di neraca saldo. Benar tidak? Nah, di akhir di situ jumlahnya berapa? Lihat di soalnya. Berapa? Debit. Bukan. Persediaan. Di neraca saldo jumlahnya berapa? 2 juta. Perlengkapan. Perlengkapan 2.800.000. 2.800.000. Terus persediaan yang B setelah dihitung itu jumlahnya berapa? 2.200.000. Harus cari kan berapa jumlah perlengkapan yang terpakai.
Utang gaji karyawan bulan Desember akan dibayar tanggal 3 Januari, ya kan? Ini kan bukan bulan Desember, akan dibayar di bulan depan. Sehingga kita yakinnya kita itu ada punya utang ke siapa? Ibu pemilik nih, sama karyawan. Gaji bulan Desember itu nanti dibayar tanggal 2 Desember. Jadi ibu punya utang, ya, maka transaksi ini akan menimbulkan utang. Beban gajinya sudah menjadi bulan Desember, tetapi kan belum ibu keluar gaji kan? Kalau sudah tidak keluar gajinya, jurnalnya beban gaji pada tetapi ini di akhir periode belum ibu keluar uangnya sehingga bulan menjadi utang gaji. Jadi jurnalnya itu beban gaji, ini utang. Berapa jumlah yang harus disetor? Kedua, kapan ibu bayar nanti? Kapan ibu bayar nanti? Tanggal 2, gajinya tanggal 2. Ketika dibayar tanggal 2, itu tidak perlu ini tanggal 2. Berarti yang harus diperlukan adalah utang gaji yang sudah dibayarkan di bulan. Tapi transaksi yang dibutuhkan adalah transaksi Desember. Jelas? Kenapa bisa diulang? Karena bulan-bulan ini nanti akan dibayar tanggal jadi ini kalau tadi itu ada kredit. Nah, jadi itu artinya nilai itu. Ya. Jangan kebiasaan ditambah minus. Minus itu artinya dicatat di sebelah kredit. Latang. Pera. Tuh. Beri sibuk. Transaksi mana yang asuransi dibayar di muka. Apa lo? Ayo asuransi mau nggak? Siapa catatan asuransi DMK? Oke. Ya. Ada? Sini maju ke depan, sini. Nih, bawa soalnya ya, ada ngerti yang asuransi kan di depan sini, ada orang berapa? Sini, ayo. Ya. Bawa ke depan, maju, siapa yang maju ke depan? Asuransi sini. Depan. Sudah sampai masuk situ. Ya. Bayar berapa? Ya. Sini. Lihat nih, asuransi. Lihat nih asuransi nih. Udah lihat belum transaksi asuransi? Asuransinya itu berapa bulan? Ya berapa bulan? Jumlahnya berapa? 1.200.000 Untuk 1 tahun. tapi per bulannya 100.000 per bulan. Terus apa? Di tanggal 31 Desember itu sudah dipakai sebanyak berapa kali? 2 bulan. Lihat di soalnya berapa dari tanggal 1 November ke 31 Desember. Bulan Desember sebulan. Iya, bulan. Ya, tulis jumlahnya. Kelompok 1 masuk 1 ke depan. Ayo, isi. Kelompok 1 siapa?
Berarti kelompok yang terakhir yang menggantikan. Itu nulis, lurus itu. Jangan selalu jalan yang sudah selesai semuanya? Siap-siap kita buka kapur. Yang terakhir, yang 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. 5 siapa 5? Ayo bukan. Siapa yang belum? Yang lain? Ya. Ayo, siap-siap. Tunggu. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menempatkan akun ke saldo yang sebenarnya. Ya, tadi itu adalah pengertian dari jurnal penyesuaian. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Tenang, apakah kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan? Bisa. Ada satu LKPD yang nantinya kalian, bukan LKPD, jurnal refleksi peserta didik. Jadi Ibu harapkan kalian mengisi lembaran ini. Kalian isi apa perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, apakah semua pelajaran yang bisa diterima dengan baik ya. Nah, jadi tidak sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini kalian buka lagi di rumah.